Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Karanglewas Lor, Karanglewas dening Karanglewas ke bawah. Cabang Karanglewas Lor belum ada, baru ada ranting Muhammadiyah Karanglewas Lor. Itu aja masuknya Purwokerto Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah pertama dan utama senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan yang baik ini Allah masih mengizinkan dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Masalah pinter atau tidak nomor dua, tapi ketika melakukan kewajiban menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Jadi tidak ada istilahnya nyong wis tua orang bisa sinau, tidak ya. Semua punya kewajiban yang sama, yaitu menuntut ilmu. Tidak dituntut untuk pinter, apalagi dituntut untuk bisa duduk seperti saya ini. Saya pun tidak pinter okay, Bapak Ibu, tapi yang dituntut adalah waktu yang Allah berikan kepada kita, apakah bisa kita maksimalkan untuk menunaikan kewajiban kita. Itu yang paling penting ya. Itu dengan salah satunya adalah melaksanakan thalabul ilmi. Termasuk kenapa saya juga hadirnya mesti di sini telat ya, karena kebetulan jadwal thalabul ilmi saya juga di malam Jumat pada maghrib sampai isya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan lama dari masjid berdiri sampai dengan sekarang. Ini sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita ketika Allah masih bisa menghadirkan kita di sini, duduk dengan tenang, leyeh-leyeh, adem, oleh ilmu, oleh pahala, belum ditambah medangane. Tetapi ada sebagian orang yang tidak menginginkan, milih kademen, maka maksudnya dalam arti kademen di luar, makanan juga belum tentu dapat, apalagi ilmu, apalagi pahala. Nah, maka kita bersyukur karena bisa jadi orang lain kepengen seperti kita tetapi tidak bisa. Kalau kita tentu tidak berkeinginan seperti mereka, karena Allah sudah memberikan keteguhan kepada kita, sehingga mari kita manfaatkan keistiqomahan kita ini. Yang namanya ngaji, jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua itu sudah biasa. Yang nggak biasa tuh kalau jamaahnya anak muda banyak. Tapi itu juga diburu oleh anak-anak muda yang mereka mencintai ilmu. Ya, buktinya kalau Ustadz Hanan Ataki datang ke Purwokerto dan ngajinya bayar, banyak yang datang ya, datang ke sini gratis ya, tinggal duduk per AC ya, masih ada yang belum mau hadir. Tapi itulah nikmat Allah, itu diberikan kepada hambanya yang Allah izinkan, yang Allah ridhokan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan semoga terlimpahkan juga kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan, yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama, karena saya nggak bisa menyampaikan tanpa teks, takutnya salah, sehingga saya harus baca dan saya mencari referensi yang sekiranya bisa dijadikan untuk kita belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan ini adalah terkait tentang menahan marah. Bapak Ibu sering marah, suka marah, jarang marah, atau nggak pernah marah?
Ya, ada yang suka marah, ada yang kadang-kadang marah, ada yang nggak kepingin marah tapi jadi marah. Nah, ini kan ternyata marah itu adalah sesuatu yang bisa timbul dengan spontan atau juga yang direncanakan. Contoh yang direncanakan, putrane panjenengan pulang terlambat, kan engkau bakal balik omprang gitu ya, itu berarti marah yang direncanakan. Tapi kalau yang marah spontan bisa jadi karena reaksi, ya reaksi dari dalam diri kita. Nah, hadis tentang menahan marah ini apa? Nanti akan kita baca bersama. Yang pertama, hadis dari riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang memang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Nah, banyak kita lihat kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita, orang marah gara-gara hal sepele, gara-gara tidak bisa menahan diri. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal, atau bahkan di rumah kita, marahnya anak-anak dengan orang dewasa kira-kira sama nama mboten Bapak Ibu? Beda. Marahe bocah sedilatok bar kowe dolan maneng dolan bareng, tapi nek marahe ibu-ibu, wah bapak-bapak wis bisa berkepanjangan nggih, sanak saudara digawa kabeh gitu. Lah kenapa? Padahal harusnya kita sebagai orang dewasa itu ketika bertindak, berucap kan bisa lebih dikontrol daripada anak-anak. Maka dalam hadis ini disampaikan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri dari marah. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Wudu besil kesubahe kepriwe Bapak Ibu. Berarti bisa jadi menunaikan wudunya tidak sesuai syariat. Bapak Ibu mungkin masih bisa jumpai nggih orang-orang yang ya beliau berniat ikut jamaah di masjid, tapi ketika kita dilalah orang sih lagi ngritiki ya, dah katanya wudhunya kayak kae, sementara kita sudah tahu. Bisa jadi dari wudhunya dia belum sempurna, belum sesuai. Disinilah pentingnya kita senantiasa menimba ilmu, aja rumangsa anu wudhu wis biasa, karena amalan sholat kita kan diawali dengan berwudhu. Ketika wudhu kita masih belum sempurna, maka bisa jadi sholat kita juga belum lebih baik lagi. Nah, ini artinya apa? Wudhu ini adalah salah satu amalan fisik yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan marah. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang menahan marah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya kelak pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Lalu Allah memberinya pilihan bidadari mana yang ia inginkan. Senang Bapak-bapak dikasih pilihan bidadari nanti di akhirat kalau kita bisa menahan marah. Apakah kita tidak boleh marah? Boleh apa tidak Bapak Ibu? Boleh marah dalam hal sesuatu yang sifatnya itu kemungkaran, ya, yang mendatangkan kemungkaran, atau anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan itu berkenaan dengan prinsip agama syariat, kita boleh saja marah biar anak tahu, oh ini yang namanya syariat, bapakku kenceng banget, oh ini namanya adab, masih bisa ditoleransi dan sebagainya.
Jadi ini salah satu keutamaan atau hal yang dilebihkan oleh Allah ketika kita bisa menahan marah. Nah, kita akan bahas makna marah dalam Islam. Marah adalah sifat yang manusiawi. Betul Bapak Ibu? Tapi ngerti dia marah ya itu manusiawi. Ulama menjelaskan marah tidak sepenuhnya tercela. Yang tercela adalah marah tanpa kendali. Ya tadi, kalau marah tanpa kendali biasanya apa saja keluar dari mulut kita, atau mungkin yang ada di sekitar kita saking marahnya dilempar, dibuang, ditendang dan sebagainya. Itu marah tanpa kendali. Yang berikutnya marah karena hawa nafsu. Contohnya apa Bapak Ibu? Marah karena hawa nafsu, kepingin sesuatu tapi tidak bisa terwujud, ya kan? Kepingin, yang namanya keinginan itu berarti sesuatu yang belum tentu baik untuk dia, tapi kepingin diwujudkan. Ya contoh nih, zaman sekarang kan lagi ramai yang namanya running atau lari. Bapak-bapak kepingin melayu 5 kilo tanpa berhenti, tapi dia tidak sadar diri tentang kondisinya. Ya ini menjadi sesuatu yang karena hawa nafsu. Kan ada kejadian Sabtu kemarin, ya ada kegiatan renang guru-guru. Ya mungkin karena itu sih mungkin namanya takdir Bapak Ibu, tapi ada jalarannya. Beliau itu mengikuti mengikuti lari 1,5 kilo. Kejadiannya pagi, sorenya beliau meninggal. Apakah itu salah satu faktor beliau memaksakan diri untuk terus lari? Ya walau a'lam. Tapi kalau dilihat rentetan acaranya begitu. Ada juga, saya pernah diceritani sama temen bahwa Pak yang ya sudah berusia lanjut memaksakan diri bersepeda dari sini sampai Kroya meninggal. Artinya dia melampiaskan hawa nafsunya untuk bisa memenuhi keinginannya. Yang berikutnya marah karena ego dan keduniaan. Mungkin karena diinjak-injak harga dirinya atau harga hartanya mungkin ya, gitu loh. Nah, lalu bagaimana marah yang terpuji? Itu tadi marah secara umum Bapak Ibu, atau marah yang tercela. Marah yang terpuji adalah marah karena agama Allah dinistakan, seperti para sahabat ketika mereka menghina Islam, yang sahabat langsung mengadakan perang kembangannya begitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita ketika Nabi melakukan dakwah ke Taif, sementara Nabi dilukai ya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril sudah bisa marah. Seandainya engkau izinkan kaum Taif, gunung ini akan aku lemparkan ke kaum Taif. Tapi Nabi tidak seperti itu, karena Nabi merupakan suri teladan terbaik kita. Jadi marah karena agama Allah dinistakan, kita wajib marah. Al-Quran ada yang mengejak-ngejak, ya kita bisa marah. Kemudian berikutnya adalah marah pada kezaliman. Kita ketahui pada saat ini begitu banyak kezaliman yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira salah satu akibat sebab adanya banjir yang luar biasa terjadi di Aceh, Sumatera, apakah itu bagian dari kezaliman? Bisa saja. Ya, Allah itu memberikan bencana salah satunya karena ada kezaliman. Tapi kenapa orang yang beriman, orang yang mungkin berada di masjid, dia kena dampaknya? Yang namanya bencana atau musibah itu tidak melihat dia beriman atau tidak. Tetapi bagi orang beriman, ketika dia ditimpa musibah dan meninggal, itu bagian dari syahid. Jadi jangan kemudian berarti sing meninggal anu wong ora bener kabeh, tidak.
Ya, karena Allah memberikan bencana kepada kaum yang tidak melihat satu persatunya. Ya mungkin ada nih Bapak Ibu yang satu dua kemudian terselamatkan, itu bagian dari kebesaran Allah. Namun yang namanya marah pribadi itu termasuk ujian besar yang harus dikendalikan. Ya, ini karena setiap diri kita pasti memiliki potensi marah. Dalam ilmu psikologi itu ada ego, ada egois. Ego dan egois itu berbeda Bapak Ibu. Kalau ego itu adalah sesuatu yang keinginan yang ada dalam diri kita, bisa baik, bisa buruk. Ketika itu dimunculkan dalam sebuah perilaku atau perbuatan, dan itu hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting nyong hebat, yang penting nyong tayeng, itu namanya egois. Kan begitu. Jadi setiap diri kita itu memiliki yang namanya ego, keinginan, termasuk keinginan kita untuk berbuat baik, untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu bagian dari ego kita. Yang berikutnya, kedudukan menahan marah. Apa sih kedudukannya? Menurut para ulama, menurut Imam An-Nawawi, menahan marah termasuk akhlak utama. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, marah itu menghilangkan akal sehat. Betul nggih Bapak Ibu? Ketika orang sudah marah itu tadi kalap apa bentuk balana, apa bentuk ucapna, sehingga dia akal sehatnya hilang. Kemudian ketika kita bisa menahan marah, maka itu menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Ya, cuman sekarang yang agak disayangkan ketika ada orang marah di video lalu diviralkan, nah ya tambah kesel kan ya, hal sepele di video diviralkan. Apalagi sekarang di dunia pendidikan ya, banyak kejadian yang orang tua belani anaknya padahal anaknya salah. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita, ranahnya di mana. Yang berikutnya, marah adalah pintu masuk ke banyak dosa. Apa saja yang bisa ditimbulkan oleh marah itu? Yang pertama yaitu ghibah. Nah, kalau orang sudah marah kan biasanya mungkin marah bapak-bapak, kalau ibu-ibu beda. Anak bapak-bapak marah-marah ya nyekel bendo ya patut ya. Nek ibu-ibu marahnya orang yang lebendo tapi dan sebagainya ya, panjang dan lebar, nggak ketemu luasnya, ngomong terus karena saking meluapkan kemarahannya. Betul Bapak Ibu? Ya, ibu-ibu nek kesel karo bapaknya, semua kesalahan bisa disampaikan dari dulu sampai sekarang. Betul Bapak? Ya nggak tahu sih. Kalau ya karena tabiatnya ya begitu, bukan berarti kita mengklaim semua ibu begitu, tapi tabiatnya begitu. Karena perempuan itu perempuan itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Jadi bapak-bapak angger ibune lagi mantan kesuh ya di mireng kemawon nggih. Ampun di jawal aja ditinggal lu ngapak. Ya, ampun di angger dijawab pasti ibunya tambah kesel. Tapi nek bapak kayak terus mendengarkan, nanti ibunya berhenti sendiri kok. Tapi kalau kau pengen cepat berhenti, apa Bapak Ibu? Dipeluk. Wah, itu wafat. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau marah dipeluk aja, nanti selesai. Pasti nggak akan marah lagi. Nah, itu salah satu ilmu psikologinya begitu. Kalau pasangan kita marah, kita peluk. Berikutnya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menjelaskan bahwa orang kuat ialah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Mampu mengalahkan dirinya sendiri. Bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita ngalah, tapi bagaimana tadi menahan ego kita tidak sampai muncul yang namanya egoisme. Okay.
Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kekuatan fisik tidak menunjukkan kemuliaan jiwa, tetapi kekuatan spiritual adalah menguasai hawa nafsu. Apalagi yang namanya Umar bin Khattab, ya, ketika sudah masuk Islam, orangnya gagah, keren, tapi beliau orang yang paling tawadu, orang yang paling rendah hati. Padahal sebelumnya beliau adalah seorang al-ghuzyu yang tidak pernah terkalahkan. Dalam kisahnya, beliau itu setiap hari tidak pernah telat dengan yang namanya berduel. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, beliau menjadi penjaga utama umat Islam. Ini yang luar biasa, kita bisa, ya, seperti juga ketika barangkali Bapak Ibu pernah mendengar Rasulullah dan Umar, kalau tidak salah, itu pernah menangis bareng. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara dimarahi istrinya. Ya, luar biasa. Beliau tidak membantah, tapi ketika ketemu Kanjeng Nabi malah curhat, nyombetes domain bojone, bahasanya kayak gitu. Ya, disampaikan, luar biasa. Saking menjaga perasaan dengan pasangannya. Berikutnya, mengapa yang namanya menahan marah itu memiliki nilai pahala besar? Yang pertama, marah adalah ujian langsung terhadap nafsu. Menahan marah adalah jihad melawan diri sendiri atau jihadul nafs. Ya. Ini alasan mengapa kita harus bisa menahan marah dan pahalanya besar, karena menahan marah adalah ujian langsung terhadap hawa nafsu kita. Apa ada orang yang dalam keadaan tenang dia marah? Ya tidak ada, ya. Dalam keadaan tenang pasti dia bisa berpikir jernih, bisa bertindak baik, berucap baik pula. Yang kedua, menghindarkan diri dari yang namanya dosa-dosa besar setelahnya. Ya tadi, orang yang marah biasanya dia terus mudah sekali melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Contoh mungkin dalam sebuah kisah percekcokan antar suami istri yang kemudian berujung marah. Nah, salah satu mungkin sudah puncak marahnya lalu dibunuh, kan berarti sudah marah, bunuh kemenangan jadi masalah maning, akhirnya mutilasi dibuang di beberapa tempat. Terus dosanya berlipat, itu gara-gara marah. Nah, marah membuka peluang untuk apa tadi? Menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan mungkin punya usaha menjadi seorang pimpinan yang bungkuh, bekerja samalah dengan bawahannya dengan baik. Jadilah bawahannya menjadi rekan kerjanya sebagai orang-orang yang menyambungkan rezeki kita. Kan kalau bukan mereka, para pekerja kita, lalu siapa yang akan menghidupkan usaha kita? Maka berbaiklah hati kepada para pekerja kita atau para bawahan kita. Kalau salah ya lumrah, ya kan, tidak harus kemudian jadi marah-marah, apalagi sampai dianiaya. Yang berikutnya, marah membuka peluang yaitu memutuskan silaturahmi. Lidah itu tidak bertulang. Itu gara-gara apa? Ya karena ucapan kita. Aku yakin lara ini gara-gara diomong kayak ikin kayak dulure, kan begitu, sehingga bisa menyebabkan memutus silaturahmi. Maka hati-hati. Yang berikutnya, marah membuka peluang adanya yaitu mengucapkan kata-kata buruk. Apa ada yang marah kemudian mengucapkan baik, subhanallah? Bisa? Ya bisa. Ini Bapak Ibu dilatih. Nah, ini biasanya kalau ya ini bisa terjadi dimanapun. Contoh kayak kamu, kalau saya Pak yang basicnya menjadi seorang pengajar, bagaimana ngadepi anak-anak, ya kemarahan yang kita wujudkan, yang kita munculkan dengan kalimat-kalimat thayyibah,
Astagfirullahaladzim, meskipun istighfarnya mantan gedet setitik nggih Bapak Ibu, tapi yang terdengar oleh anak kita, oleh anak didik kita sesuatu yang baik. Jajal langgar bapak ke ibune lagi marah ngomongnya sing ora-ora, apa ora ditiruni bocah anake. Nah, tapi kalau ditiru, kalau kemudian yang muncul adalah kalimat yang baik, nanti suatu ketika melihat perilaku temannya atau melihat orang tua yang mungkin kurang baik dan memunculkan marah, dia akan mengeluarkan kalimat yang baik pula. Ini sebuah hal yang nyata gitu, bukan sebuah teori saja, karena sudah saya praktekkan. Nih, jadi ya yang namanya anak-anak sekolah dasar kan luar biasa gitu. Berikutnya, mengapa menahan marah memiliki nilai pahala besar? Karena mencerminkan, ya, yang berikutnya adalah mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Nabi terkenal sangat mampu menahan marah terhadap siapapun kecuali bila larangan Allah dilanggar. Kan Bapak Ibu sudah pirsa nggih kisahnya Nabi yang setiap pagi menyuapi orang yang buta yang berada di tepi jalan, dan setiap Nabi akan menyuapi si Yahudi ini marah-marah, membenci dan sebagainya. Terus langgar daya kepriwe ya Bapak Ibu? Oh, orang rumangsa kok ya. Ya, tapi Nabi tidak, Nabi senantiasa mendoakan. Ya, ini yang menjadi yang bisa ditiru oleh kita, meskipun itu kan Nabi ya tidak, Bapak Ibu, kita bisa berusaha melatihnya. Berikutnya adalah menahan marah, yaitu melatih ketenangan hati dan memperbaiki hubungan sosial. Betul, ketika kita bisa bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang di sekitar kita, kalau mungkin ada orang yang oleh masyarakat dicap kita gampang kesuhan lah, kan repot tegel wae ora gelem senenge ngledek, kan ada yang begitu ya. Jadi gunane ngomongnya pengeseni wong tapi tegese ora gelem ya. Ada yang seperti itu. Yang berikutnya, menahan marah itu dicintai oleh Allah. Al-Quran menegaskan bahwa salah satu ciri al-muttaqin adalah orang yang bertakwa adalah mampu menahan marah. Dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan manusia, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah itu. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengajarkan mengendalikan marah? Ini ada caranya Bapak Ibu. Yang pertama tadi yaitu dengan diam. Ya kan? Cara yang paling ampuh ketika supaya tidak marah, ya, kalau pasangan kita, istri kita lagi marah, kita jangan ikut marah, tapi kita pasang kuda-kuda diam atau pasang strategi diam. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi ketika ada orang yang marah kepada kita, kita berusaha untuk diam. Diam sambil mencermati apa yang dia sampaikan. Barangkali ada kesalahpahaman yang terjadi sehingga dia marah. Nah, apalagi kalau ya tadi baru mengucapkan 5 kata yang bernada marah lalu kita nyamber juga, ya jadi marah-marahan. Kan begitu. Jadi tekniknya yang pertama adalah diam. Yang kedua, mengubah posisi. Mengubah posisi bagaimana nih Bapak Ibu? Ketika ada orang yang marah atau ketika kita mau marah, tadi kan diam kepengen ngomeh ben ya. Yang berikutnya adalah mengubah posisi, yaitu marah sambil berdiri kemudian duduk. Jadi kalau sudah terlanjur marah, langsung usahakan duduk. Makanya kalau ada orang lagi marah kan kita cara menenangkannya adalah diajak untuk duduk. Ya, istighfar kan begitu, sambil disuruh untuk
duduk. Duduk lalu kemudian berbaring. Ini juga ada hadisnya, hadis riwayat Abu Daud. Ya. Nah, setelah diam kemudian mengubah posisi, yang berikutnya adalah tadi berwudu. Oh, ternyata kan tahapannya bukan langsung wudu, ternyata diawali dengan diam terlebih dahulu. Dia mungkin kemudian dikasih air putih supaya dia lebih bisa menenangkan diri, atau diri kita ketika marah bisa menenangkan diri kita sambil tentunya beristighfar. Nah, berwudu karena marah berasal dari setan tadi yang diciptakan dari api. Nah, ini yang harus kita pahami. Godaan setan itu lemah apa kuat, Bapak Ibu? Godaan setan itu lemah apa kuat, Bapak Ibu? Kuat apa lemah? Lemah. Lemah. Ada dalam Quran. Okay. Jadi godaan setan itu lemah. Yang menyebabkan kuat jadi apa? Ya itu tadi, emosional kita. Emosional kan ada dalam diri kita. Setan nambahi jadi mula-mula. Okay. Itu. Tapi antara godaan setan dengan godaan wanita itu lebih kuat mana? Bapak? Lebih kuat godaan dari wanita. Bu, Bapak Ibu, wanita itu punya potensi menjadi seorang penggoda, bukan. Artinya yang bisa menimbulkan marah juga salah satunya adalah wanita. Ini Bapak Ibu. Jadi godaan setan itu lemah, tapi godaan wanita lebih kuat. Maka kan banyak nih Bapak Ibu kisahnya gitu. Jadi hati-hatilah. Yaitu tadi, ketika pasangan kita sedang marah, ya kita jangan terpancing untuk marah. Yang berikutnya yaitu berlindung kepada Allah. Tentu dengan minimal mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, mengucap ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk bukan setan yang kuat. Yang berikutnya itu menunda keputusan. Nah, ini yang mungkin pernah ketika terjadi tadi percekcokan antara pasangan suami dan istri yang bisa berakibat si suami itu mengucap kata yang dibenci oleh Allah, kan bisa saja berawal dari marah. Sebisa mungkin ya tadi menunda keputusan. Saking lagi marahnya aja ngasih, bahasanya gitu, jangan sampai. Atau ketika anak kita marah, ketika anak kita marah juga jangan kemudian langsung ambil keputusan. Pokoknya kamu gak boleh main 3 bulan, nah, sebagainya. Padahal kita belum tahu kenapa anak kita terlambat. Nah, pentingnya kita bertabayun dulu atau meng-cross check. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan ngendelak marah disit daripada takone disit gitu. Rasulullah mengajarkan tidak mengambil keputusan dalam keadaan marah karena hati tidak stabil. Nah, yang berikutnya gambaran besarnya pahala menahan marah. Ini terkait dengan marah semua Bapak Ibu. Berdasarkan hadis-hadis sahih dan hasan, pahala menahan marah antara lain 1, diberi pilihan bidadari surga. Seperti tadi ini, kalau ibu-ibu berarti ya bidadari, bukan bidadara ya. Sama. Menahan amarah saat mampu, ya, saat mampu membalas adalah bentuk akhlak orang beriman yang tinggi. Okay. Menahan amarah saat mampu membalas, itu kan tadi saat mampu membalas. Kok kita masih bisa menahan, itu bagian dari kita insya Allah nanti bisa mendapatkan bidadari surga. Yang berikutnya, dijauhkan dari murka Allah. Jangan marah. Dari Nabi menunjukkan ketika kita tidak marah kepada manusia,
maka Allah tidak akan marah kepada kita. Tentu tadi marah ini berkenaan dengan diri kita, bukan agama kita. Kemudian berikutnya, tadi gambaran besarannya pahala. Yang ketiga adalah Allah menjanjikan kedudukan mulia, karena yang menahan marah adalah orang yang kuat secara spiritual. Ya, sholat subuh 2 rakaat, tapi lagi segrep-sergepe pengen 4 rakaat, ya tetap tidak bisa kan, tetap harus ditahan. Itu kan marah yang baik mungkin dong, yang lagi segrep-sergep sholat kok rakaat dong, yang pengen 4 lah ya. Nggak bisa, itu kan terkait dengan syariat ya. Justru kalau yang berdasarkan syariat sudah ada ketentuannya, suka tidak suka, ketika itu syariat dijalankan. Tapi ketika itu berhubungan dengan muamalah dengan diri kita, nah ini makanya pahalanya besar. Yang berikutnya termasuk sifat mutakin atau orang yang bertakwa. Jadi itu beberapa gambaran besarnya orang yang menahan marah. Pertama, diberikan pilihan bidadari surga. Yang kedua, dijauhkan dari murka Allah. Yang ketiga, Allah menjanjikan kedudukan mulia. Dan keempat, termasuk sifat muttaqin. Hikmah kita bisa menahan marah. Ini yang saya sampaikan berikutnya. Yang pertama adalah menjaga persaudaraan. Marah itu dapat merusak hubungan keluarga, sahabat, dan lingkungan. Maka sebisa mungkin kita bisa menahan marah, karena tadi menjaga persaudaraan. Mungkin meskipun mangkel, medegel, apa namanya Bapak Ibu? Mangkel, medegel, mededeg, apalagi bahasa Jawanya ngedongkol ya. Ya usahakan tidak terucap dalam mulut kita. Ya kan, marahnya kan nanti berusaha untuk diam. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas diri. Menahan marah itu membentuk pribadi yang matang, kemudian lapang dada dan bijaksana. Ya, orang yang bisa menahan diri tentu akan meningkatkan kualitas dirinya. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas dirinya? Ya tentu dengan salah satunya ilmu. Orang yang pinter biasanya dia lebih bisa menahan marah. Pinter dalam hal menahan marah. Apalagi dia memilah, ini urusan dunia, ini urusan akhirat, ini urusan yang nggak penting, nggak perlu saya marah. Yang kadang digumunkan apa ya, diherankan gitu Bapak Ibu, marah di status. Marah di status sing dimaksud dimarahi orang maca babar belas, kira-kira tambah marah apa ora? Semua baca-baca. Kan mubah nggih, wis marah nganggo tulisan langkah sing dimaksud orang nanggepi lah, ya mending enggak usah nggih. Kadang-kadang begitu, atau mungkin justru orang lain yang bertanya, apa sih jane kok kayak ngomong kayak gitu kan? Aku lagi kesukaan wong, wow, malah diomong. Nah, berarti sekarang marah bisa melalui yang namanya tulisan, apalagi sampai di media sosial, gitu Bapak Ibu, menghujat, ya, ada sesuatu yang tidak pas kemudian dihujat. Ya, yang kemarin agak sempat ramai kan, ketika perkataan dari Wakil Menteri Haji kita Pak Dhanil, beliau menyampaikan satu kata yang ceritanya adalah menyudutkan Pak pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wah, itu luar biasa di media sosial, tapi beberapa hari ini saya simak tidak ada lagi. Berarti mungkin tidak ditanggapi oleh netizen sehingga aman ya. Coba kalau yang mungkin tokoh lain ini ramai banget gara-gara ucapan. Kemudian berikutnya tadi setelah meningkatkan kualitas diri, yaitu menghindarkan penyesalan. Banyak penyesalan terjadi akibat ucapan atau tindakan saat marah. Nah, kan bisa kita lihat buktinya. Berikutnya adalah mencerminkan akhlak mulia.
Ini bagian dari hikmahnya. Marah adalah tabiat nafsu. Menahan marah adalah tabiat orang bijak. Orang bijak kan orang yang bisa berpikir lebih mendalam, berpikir dengan hati supaya bisa apa yang disampaikan menyejukkan, menyenangkan. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, menahan marah termasuk amalan besar yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya, kekuatan seorang mukmin diukur dari kemampuan mengendalikan dirinya, bukan kekuatan fisiknya. Apalagi sudah fisiknya bagus, orangnya sabar, bisa menahan marah, itu luar biasa. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa menahan marah mencerminkan kualitas iman tingkat tinggi. Pahalanya luar biasa dan dicintai Allah SWT hingga dijanjikan kedudukan mulia di akhirat. Nah, itu beberapa hal terkait hikmah menahan marah, dan tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak lepas yang namanya peristiwa atau kejadian yang kemudian mendongkrak diri kita untuk pilihannya marah atau tidak marah. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana teknik untuk supaya tidak marah? Yang pertama apa Bapak Ibu? Diam. Yang kedua, mengubah posisi dari, kalau tadi lagi kesuwen ngadeg ya kon jagong, angger kesuwen kambing jagong ana ora? Enggak ada kayaknya ya. Kesuku kambing jagong ya langka lah. Angger kesuku kambing jagong turokna boy. Begitu. Kecuali mungkin Yun Sewu karena mungkin sudah nggak bisa berdiri ya, kemudian marah-marah ya itu turok. Yang ketiga, berwudu ya, berwudu. Dan yang keempat adalah berlindung kepada Allah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang terakhir yaitu menunda keputusan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali banyak hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang kekeliruan itu semata-mata datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya senantiasa itu datangnya dari Allah SWT. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.